Perkenalkan, nama saya Dewi Silambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak informatika di berbagai bidang. Pendahuluan, informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari cara mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi menggunakan teknologi, terutama komputer. Informatika mencakup berbagai aspek seperti pemrograman, kecerdasan buatan, sistem informasi, keamanan data, dan lainnya. Teknologi informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern. Perkembangannya membawa dampak besar di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Di satu sisi, informatika menawarkan kemudahan efisiensi serta peluang baru. Namun, di sisi lain, muncul pula tantangan dan risiko yang perlu diwaspadai. Presentasi ini akan membahas secara ringkas dampak positif dan negatif informatika pada keempat bidang tersebut, guna memberikan pemahaman yang seimbang dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Lalu kita masuk pada dampak informatika pada bidang pendidikan. Dampak positif informatika di bidang pendidikan yang pertama, memudahkan proses belajar mengajar melalui platform digital. Lalu yang kedua, memperluas akses terhadap sumber belajar berkualitas. Lalu yang ketiga, mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan masa depan. Lalu yang keempat, personalisasi perkembangan sesuai kebutuhan siswa. Lalu yang kelima, pembelajaran daring dan e-learning. Lalu yang keenam, akses luas ke sumber belajar berkualitas. Lalu yang ketujuh, digitalisasi administrasi sekolah dan universitas. Dampak negatif informatika di bidang pendidikan yang pertama, kesenjangan digital di kalangan siswa yang tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Lalu yang kedua, berkurangnya interaksi sosial langsung antara siswa yang dapat menghambat keterampilan komunikasi. Lalu yang ketiga, kecanduan teknologi yang mengalihkan fokus dari pembelajaran. Lalu yang keempat, gangguan konsentrasi akibat godaan perangkat elektronik selama jam pembelajaran. Lalu yang kelima, peningkatan kejahatan cyber yang mengancam keamanan data pendidikan. Lalu yang keenam, penyalahgunaan teknologi sebagai sarana mencontek selama ujian online. Contoh kasus pada bidang pendidikan, yaitu Google Class dan Zoom, revolusi pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Lalu kita masuk pada dampak informatika pada bidang ekonomi. Dampak positif informatika di bidang ekonomi yang pertama, mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan, menciptakan pasar baru. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi, robotika, dan sistem komputasi canggih. Lalu yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi, informasi, dan bioteknologi. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas hidup melalui perkembangan teknologi, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu yang kelima, memperdayakan usaha kecil dan menengah atau UKM dengan akses pasar yang lebih luas. Dampak negatif informatika di bidang ekonomi yang pertama, potensi hilangnya pekerjaan tradisional akibat otomatisasi. Lalu yang kedua, kesenjangan ekonomi bagi yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi. Lalu yang ketiga, biaya investasi infrastruktur teknologi yang tinggi. Lalu yang keempat, ketergantungan sistem ekonomi pada ketersediaan teknologi. Lalu yang kelima, risiko keamanan cyber pada sistem keuangan digital. Lalu contoh kasus pada bidang ekonomi yaitu Shopee dan Tokopedia, platform e-commerce yang memberdayakan UKM. Lalu kita masuk pada dampak informatika pada bidang politik. Lalu dampak positif informatika di bidang politik yang pertama, menyediakan sumber informasi politik yang melimpah dan mudah diakses. Lalu yang kedua, memungkinkan kandidat mencari tahu profil dan preferensi calon pemilih untuk strategi yang lebih efektif. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya politik, terutama di kalangan generasi muda. Lalu yang keempat, mengembangkan model strategi kampanye yang lebih inovatif dan tepat sasaran. Lalu yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemerintah. Dampak negatif informatika di bidang politik yang pertama, biaya tinggi untuk pembangunan infrastruktur teknologi dan pelatihan teknis. Lalu yang kedua, masalah jangkauan akses bagi penduduk di daerah terpencil. Lalu yang ketiga, penyebaran informasi palsu dan propaganda politik. Lalu yang keempat, kerentanan sistem pemilu elektronik terhadap serangan cyber. Lalu yang kelima, polarisasi politik yang diperkuat oleh algoritma media sosial. Contoh kasus pada bidang politik yaitu kampanye digital dan media sosial. Pengaruh platform seperti Twitter dalam pemilu. Lalu kita masuk pada dampak informatika pada bidang dampak positif informatika di bidang sosial yang pertama, mempermudah komunikasi tanpa batasan geografis. Lalu yang kedua, memungkinkan terbentuknya komunitas berdasarkan minat yang sama. Lalu yang ketiga, mempercepat penyebaran informasi penting untuk masyarakat luas. Lalu yang keempat, mendukung gerakan sosial dan aktivisme melalui platform digital. Lalu yang kelima, menjembatasi kesenjangan komunikasi antar generasi. Dampak negatif informatika di bidang politik yang pertama, kecanduan media sosial yang mengurangi produktivitas.
Lalu yang kedua, berkurangnya interaksi sosial tatap muka yang bermakna. Lalu yang ketiga, munculnya fenomena cyberbullying dan pelecehan online. Lalu yang keempat, permasalahan privasi dan keamanan data pribadi. Lalu yang kelima, kesenjangan digital yang dapat memperlabor kesenjangan sosial. Lalu, contoh kasus pada bidang sosial yaitu cyberbullying di Instagram dan TikTok. Dampak buruk interaksi sosial di media digital. Lalu kita masuk pada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu informatika telah menghasilkan transformasi signifikan di berbagai bidang kehidupan. Dampak positifnya mencakup efisiensi, akses informasi, dan peluang baru. Lalu dampak negatifnya meliputi kesenjangan digital, masalah privasi, dan perubahan pada interaksi sosial. Diperlukan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalisir risiko. Literasi digital menjadi kunci untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Lalu rekomendasi dari saya yang pertama, pengembangan infrastruktur teknologi yang merata untuk mengurangi kesenjangan digital. Lalu yang kedua, pendidikan literasi digital untuk semua kalangan masyarakat. Lalu yang ketiga, regulasi yang seimbang untuk melindungi pengguna tanpa menghambat inovasi. Lalu yang keempat, penelitian berkelanjutan tentang dampak jangka panjang teknologi terhadap masyarakat. Teknologi menghubungkan dunia, membuka peluang, dan mengubah cara kita hidup. Tetapi kebijaksanaanlah yang menentukan apakah perubahan itu membawa manfaat atau tantangan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.